Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 148. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Ini bukanlah pertama kalinya seorang immortal turun ke dunia mortal. Mendengar itu, iblis menyeramkan itu pun terdiam. Sedangkan Arhat dan Patriat saat itu terus bersujud dengan tubuh yang gemetar. Bahkan Rana Mahayana sepertinya tidak ada apa-apanya. Kemungkinan iblis ini berada dari alam atas. Saat itu, terdengarlah suara dari Swan Qingjun yang berkata, apakah rencana ras iblis untuk memasuki dunia mortal akan dilanjutkan? Sebelum kematiannya, Jinaihe sudah memulai ritual. Takdir ras iblis sudah mendekati mortal realm. Dunia immortal mungkin sudah mulai curiga dengan kita jika kita melanjutkannya. Saya takut akan terjadi masalah besar. Tetapi, iblis menyeramkan itu pun berkata, tidak masalah, biarkan Devil Master saja yang melanjutkan rencananya. Ada iblis sejati di dunia mortal ini. Aku sudah mengirim Devil Master untuk menemukan iblis sejati itu. Mendengar tugasnya yang telah diambil alih oleh Devil Master, Swan Qingjun pun bertanya, jadi bagaimana dengan saya, tuanku? Mendengar itu, iblis itu pun berkata kepada Swan Qingjun, kau harus segera naik ke alam atas. Mendengar itu, Swan Qingjun pun jadi tidak punya pilihan lain. Selintas, dia sempat membayangkan wajah Hanju karena sangat merindukannya. Apalagi ketika dirinya naik, dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu dengan Hanju lagi. 10 tahun setelah kematian Kaisar Iblis Jinaihe, gunung kultivasi dengan rajin pun mulai menjadi semakin mujur. Tetapi Hanju yang saat ini berada di Rana Mahayana tahap kedua itu pun mulai menggunakan teknik Six Path of Reincarnation tahap ke-9. Dan Hanju pun saat itu memulai ritualnya di tempat itu. Setelah mencapai tahap ke-9 dari teknik Six Path of Reincarnation, Hanju bisa menyerap esensi matahari, bahkan bulan dari atas, dan menyerap 9 ki arwah yang berada di alam baka tepat di bawah sana. Diketahui, mystical power ini bisa digunakan secara bersamaan dengan teknik Six Path of Reincarnation tahap ke-8, Door of Reincarnation. Pintu itu bisa membuat seseorang masuk ke alam baka, menyerap jiwa-jiwa dan menempatkan mereka di siklus reinkarnasi. Sampai saat ini, dengan alasan kultivasinya yang belum cukup tinggi, Hanju belum pernah pergi ke alam baka sama sekali. Tetapi, Hanju yang sudah berada di Rana Mahayana tahap kedua ingin mencoba untuk turun ke alam baka. Dia pun kemudian berkata di dalam hatinya, sekarang aku sudah mencapai hasil yang bagus dari teknik ini. Aku akan melihat-lihat sejenak. Hanju yang sudah sampai di alam baka itu pun melihat banyak bunga-bunga lili yang bertaburan di tempat itu. Itu adalah bunga bakung Red Spider. Diketahui, pintu reinkarnasi langsung terhubung ke tempat itu. Dengan kata lain, ini adalah alam baka yang merupakan alam kematian. Saat itu, Hanju yang melewati sebuah jembatan itu pun berkata, air hitam ini benar-benar aneh. Air ini bahkan bisa melelehkan Divine Sense milikku. Mungkinkah air ini adalah air alam baka yang sangat legendaris itu? Berdasarkan apa yang aku lihat sejauh ini, ada banyak hal yang tidak aku ketahui. Aku tidak boleh bertindak gegabah meskipun aku di Rana Mahayana. Bahkan kesadaran spiritualku tidak bisa melihat ruang-ruang yang ada di sekitarku. Dari mana asal jembatan ini mengarah, dan tujuanku kemanapun aku juga tidak mengetahuinya. Selain itu, cara jembatan-jembatan ini ditata tidak teratur dan benar-benar kacau, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui jalan mana yang benar. Tiba-tiba, muncullah banyak spirit di tempat itu. Hanju yang menyadari itu pun terkejut dan berkata, bukankah ini adalah jiwa-jiwa? Sejak kapan ada cahaya di alam baka? Apakah itu jalan keluar dari Door of Reincarnation? Hanju yang melihat itu semua pun merasa takjub dan terus melanjutkan perkataan di dalam hatinya. Apakah mereka mencoba untuk mengeluarkanku dari tempat ini? Tunggu, sepertinya ada seseorang di sana.
ucap Hanju sambil mendekat ke arah suara itu. Dia pun melihat tempat sup yang saat itu ada di sana dan para roh-roh jiwa itu pun mulai menyerap semua sup yang ada di tempat itu. Setelah mereka meminum sup itu, jiwanya pun langsung menghilang. Diketahui tempat itu adalah jembatan ketiadaan harapan yang merupakan tempat bagi orang-orang yang telah selesai dalam masa hukumannya untuk melanjuti masa reinkarnasi. Hanju yang berada di tempat itu pun berkata, "Jembatan ketiadaan harapan, bukankah aku masih belum ingin bereinkarnasi? Tapi kenapa aku malah dituntun ke tempat ini? Aku harus segera pergi dari sini." Tiba-tiba Hanju merasakan sesuatu yang sangat mengerikan tepat di belakang tubuhnya itu. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Dan muncullah seseorang dengan tubuh yang sangat besar yang saat itu berkata, "Kau masih ingin kembali merusak siklus hidup dan mati ya?" Hanju yang menyadari itu pun berkata, "Itu adalah Mengpo, makhluk yang bisa mengendalikan siklus hidup dan mati. Adalah sesuatu yang tidak seharusnya aku singgung. Ini benar-benar sangat berbahaya." Saat itu, Mengpo pun langsung mengarahkan tangannya tepat ke arah Hanju. Hanju yang melihat itu pun langsung membunuh dirinya sendiri dan berkata, "Sial, aku tidak bisa membiarkannya menangkapku." Penghancuran diri Rana Mahayana. Saat itu, Hanju pun meledakkan dirinya sendiri tepat di alam kematian itu. Dan karena itu, kekuatan dari Mengpo saat itu belum dilepaskan sama sekali. Mengpo yang melihat semua itu pun kemudian berkata, "Dia telah hancur ya. Ini benar-benar menarik. Aku tadinya penasaran kenapa dia tidak ragu untuk meledakkan dirinya sendiri. Ternyata pria tadi menggunakan teknik Heavenly Puppet. Sayang sekali, teknik suci ini sudah menghilang selama jutaan tahun. Saat itu, teknik ini adalah satu-satunya teknik boneka yang sebanding dengan milik leluhur Dao. Tapi dia sebenarnya siapa? Aku benar-benar ingin tahu siapa sosok pria itu sebenarnya." Di sisi lain, Hanju yang berhasil keluar dari alam baka itu pun merasa sangat kelelahan dan berkata dengan tubuh yang sepertinya menerima dampak besar, "Heavenly Puppet di Rana Mahayana milikku bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanannya. Sebenarnya apa tingkat kultivasinya itu? Bahkan Dawis Juyan tidak memiliki tekanan semacam itu. Untunglah aku tidak masuk ke sana dengan tubuh asliku." Hanju pun saat itu berkata sambil melihat ke arah sekitarnya, "Jejak dari kekuatan tanpa pemilik yang mengikuti kesadaran suciku saja bisa membekukan segala yang ada di tempat ini. Aku tidak bisa sembarangan masuk ke alam baka lagi. Kalau tidak, jika mereka mengetahui lokasiku dengan kesadaran suci mereka, aku takut mereka mungkin bisa membunuhku. Bahkan jika kami dipisahkan oleh penghalang dua dunia. Tidak kusangka, aku memutuskan keluar, semuanya akan berakhir seperti ini. Rana Mahayana tidaklah cukup. Aku rasa aku tidak bisa melangkah keluar seumur hidupku." Ngomong-ngomong, ternyata hari ini lumayan panas. Ruangan ini membeku, tapi suhunya masih sangat panas. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Tiba-tiba, datanglah murid Hanju ke tempat itu yang tidak lain adalah Dao Comparison Sword. Dia pun berkata kepada Hanju, "Master, ada masalah. Dua matahari itu akan segera turun." Hanju yang mendengar itu pun benar-benar terkejut. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Apa katamu, dua Golden Crow itu akhirnya sudah menguatkan tekad untuk turun ke dunia mortal ya? Kalau begitu, ini akan menjadi bencana." Di luar tempat itu, dua matahari pun perlahan-lahan mulai jatuh ke dunia mortal. Orang-orang yang ada di tempat itu pun sangat panik, termasuk murid-murid dari Hanju. Suncangan berkata, "Hei Chicken, semua ini karena ulahmu. Kaulah yang harus menyelesaikan semua itu." Yan Tiandong juga berkata, "Kau lebih baik membawa beberapa bawang dan jahe untuk mengorbankan dirimu. Ayo mati sana," ucap mereka kepada Chicken tanpa rasa kasihan sedikit pun. Jika kita melihat dari situasi saat ini, gak lama lagi bencana besar akan segera tiba ke dunia ini. Karena dua matahari besar itu hampir sampai ke dasar bumi. Dan pastinya gak lama lagi Lord Hanju pasti bakal turun tangan. Tetapi sepertinya Hanju kali ini akan turun tangan tanpa bantuan sedikit pun.
karena orang-orang dari sekte Jetpur masih berada di tempat pertempuran dan sama sekali belum kembali ke sekte Jetpur. Dan tentang jembatan kematian sebelumnya, itu dikenal dengan jembatan ketiadaan harapan atau juga dikenal dengan jembatan Naihe. Sebenarnya itu adalah tempat yang digunakan oleh Mengpo. Diketahui dalam mitologi Cina, Mengpo merupakan salah satu dewi mitologi mereka yang selalu menyajikan sup. Diketahui sup itu akan menghapus ingatan orang-orang yang meminumnya. Sehingga ketika orang-orang tersebut mengalami reinkarnasi, mereka akan mereinkarnasikan dirinya tanpa terbebani oleh hutang budi ataupun bahkan dendam di kehidupan sebelumnya juga akan dilupakan. Dengan kata lain, mereka akan terlahir dengan insan yang baru lagi. Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Buat kalian yang selalu nonton video di channel ini, Mimin ngucapin terima kasih banyak karena selama ini sudah selalu support Mimin. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!